بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita pada tema sebelumnya, yang mana pada tema ke-67 yang lalu kita dikatakan bahwa sebelum dihisab, manusia itu dikumpulkan dan diberikan kitab sebagaimana terdapat dalam Az-Zumar 69. Apa makna kitab ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Ini merupakan satu kesatuan dari tema 67 kemarin itu ya, 67 68. Nah, kalau kita berbicara kemarin 67, kita berbicara lebih fokus pada proses sebelum isap. Nah, ini apa yang Pak Jul nanyakan tadi, apa makna kita proses, kita akan melihat nanti proses isap. Nah, kalau tadi dikatakan sebelum proses isap itu ada kita diberikan kitab gitu. Nah, kita kan juga selama ini mendengar setelah dihisap nanti kau pun dapat kitab gitu. Nah, mungkin ini yang perlu kita lihat. Nah, pertama yang perlu kita pahami atau kita pahami itu, kita tak mungkin seperti apa yang sudah saya jelaskan di tema 67 itu, kita tidak mungkin membayangkan kitab itu seperti buku catatan sebagaimana pengertian kita sehari-hari. Nah, buku catatan seperti pengertian yang kita sehari-hari. Nah, pada tema 40 kan kita juga sudah membahas pada tema 67 apa yang pernah kita singgung pada tema 67 itu, bahwa kitab itu adalah suatu sistem mekanisme di dalam suatu tema tertentu. Nah, sistem inilah yang bekerja melalui hukum-hukum qada dan qadar. Dulu pernah kita bahas di yang lalu tentang qada dan qadar. Nah, di dalam hukum-hukum qada dan qadar inilah manusia beraktivitas, melakukan sesuatu dengan kesadarannya, yang hasilnya itu yaitu yang kita sebut dulu adalah takdir gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu ada di dalam suatu sistem kitab mubin, yang di dalam sistem kitab mubin itu dia melalui hukum-hukum qada dan qadar yang sudah dipola atau diciptakan oleh Allah, sehingga kita melakukan aktivitas secara sadar manusia kita ini. Nah, ini hasil daripada aktivitas sadar yang secara kontinu yang kita laksanakan inilah, nah inilah disebut takdir. Jadi sistem inilah yang disebut dengan kitab gitu. Nah, atau sebagai ilustrasi mungkin bisa kita misalkan begini. Kita semua tahu dan sudah belajar bahwa suatu garis itu kan terdiri dari kumpulan titik. Nah, satu garis itu adalah kumpulan titik. Nah, kalau kumpulan garis itu namanya bidang. Kalau kumpulan bidang namanya ruang. Nah, jadi di sini kita lihat kumpulan garis adalah kumpulan titik-titik yang bergerak secara kita anggap garis yang bergerak gitu. Nah, karena garis adalah kumpulan titik-titik, jadi geraknya garis ini kan tergantung titik-titik yang dibentuk gitu. Nah, kalau kita katakan kita misalkan
garis ini adalah qada dan qadar, nah titik-titik itulah takdir-takdir yang kita tentukan sendiri, yang kita buat sendiri, yang kita buat sendiri, sehingga garis ini tergantung takdir yang kita buat. Kalau garisnya ini kalau titiknya agak cenderung ke kiri, ya garisnya ke kiri. Kalau cenderung ke kanan, ya ke kanan. Kalau garisnya tetap pada arahnya, titiknya, ya garisnya lurus. Kalau titik-titiknya muter-muter, ya garisnya juga ya mutar-mutar gitu. Nah, proses pembentukan garis yang berdasarkan titik-titik inilah yang kemarin kita katakan ini yang akan terdata di dalam Imam Mubin. Di kitab Yasin kemarin kan pernah kita bahas juga, semua apa yang kita lakukan maqaddamu wa atharuhum, dan bekas-bekasnya itu kan akan terakumulasi di dalam kitab Mubin gitu. Nah, ini ada di dalam di dalam kitab Mubin. Nah, kitab Mubin inilah yang dimaksudkan pada surah Az-Zumar 69 tadi. Kitab ini sistem-sistem yang sudah terakumulasi tadi. Nah, inilah yang oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam syariat itu kan, orang yang meninggal itu diputarkan kembali katanya. Diputarkan kembali apa yang dilakukannya, semua diperlihatkan. Nah, semua yang diperlihatkan ini kalau kita lihat ini adalah sistem data yang terkumpul di dalam kitab Mubin. Nanti kita akan lihat data itu. Makanya di dalam surah Al-Zalzalah itu kan disebutkan faman ya'mal, barang siapa yang melakukan misqala, bobot-bobot zarrah, sebesar zarrah, khairayyara, yang baik, maka dia akan melihat. Juga begitu juga faman ya'mal miskalatin syarrayyara, kalau yang jelek-jelek, nah itu akan dilihat juga. Nah, artinya yang diberikan itu adalah sistem yang selama ini kita yang membuatnya sendiri gitu. Nah, ini yang dapat kita pahami dari makna kitab. Jadi kita tidak bisa membayangkan, oh kitab dikasih buku, nanti kau kena cambuk, nah gitu. Jadi makna diberikan kitab bagaimana Az-Zumar 69 itu apa, Pak Iswan? Nah, kemarin kan di tema 67 kan sepintas sudah kita singgung ya. Jadi sebenarnya makna tadi diberikan kitab ini kan terjemahan dari kata wadi'al kitab. Nah, itu kata wada'a ini memiliki makna dasar. Makna dasar ini adalah situasi atau rangkaian proses atau kondisi bisa juga menaruh atau meletakkan atau melahirkan. Jadi banyak makna arada ini. Orang proses melahirkan anak yang di dalam perut sehingga muncul bayi. Nah, itu digunakan juga dari kata makna arada ini gitu. Artinya dengan perkataan lain kalau apa yang tadi saya jelaskan, apa yang kita jelaskan tadi tentang kitab Mubin dan Imam Mubin. Nah, kalau kita hidup di dunia ini kan kita tunduk pada sistem kitab Mubin. Jadi apa ya dalam sistem kitab Mubin yang diatur oleh qada dan qadar. Nah, kita bermain di dalamnya itu kan kita menentukan sendiri. Makanya Allah katakan, kau mau berubah ya berubah, mau enggak ya enggak, mau beriman silakan, enggak beriman silakan. Kita yang menentukan sendiri di dalam suatu sistem kitab Mubin yang diatur oleh qada dan qadar tadi. Nah, hasil-hasilnya inilah satu proses kontinu yang disebut takdir-takdir. Makanya misalnya dalam konteks penyakit sekarang ini, corona ini. Nah, hadis Umar bilang, bukan aku mengelak pada takdir,
Tapi aku melakukan ini, aku memilih ini karena aku memilih takdir yang satu kepada takdir yang lain. Nah, ini yang kita tentukan di dunia matrik ini, di dunia kitab mubin ini. Nah, apa yang kita pilih itu dia terakumulasi, terekam di dalam apa namanya sistem kitab mubin. Nah, sistem Imam Mubin, ya kan? Ya, sistem Imam Mubin. Nah, ketika nanti di akhirat kita diberikan kitab ini, ya kalau di dunia tadi kita ini, nah kitab inilah yang diletakkan, Allah katakan diletakkan. Nah, makanya di surah Al-Kahfi itu kan dikatakan Al-Kahfi 49 misalnya, kalau kita lihat Al-Kahfi 49 itu diulang Allah lagi kata wawdi'a itu. Nah, Allah mengatakan wawdi'al kitab, nanti kamu akan diberikan. Nah, tadi kita sistem ini kitab lain lagi, ini sistem yang kitab sistem daripada Imam Mubin tadi. Ini diberikan Allah, terus Allah katakan pataral mujrimina, maka dilihatlah orang-orang yang berdosa itu musfiqina. Jadi diletakkanlah kitab itu. Jadi kamu akan Kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan, musfiqina ketakutan, mimma fihi, ketakutan tentang apa yang ada di dalamnya, di dalam apa? Dalam kitab mubin itu. Karena kan udah tercatat semua apa yang kita lakukan tadi, takdir-takdir yang kita buat di dunia ini gitu. Nah, selanjutnya Allah melanjutkan ayat itu, wa yaquluna, dan berkatalah mereka manusia-manusia yang diberikan di wawdi'al kitab tadi, yang diberikan kitab tadi, mereka mengatakan ya wailatana, celakalah kami ini. Mali hadzal kitab, ini kitab apa ini katanya, kitab apa ini katanya. Nah, kenapa? Karena kitab ini menunjukkan tadi apa yang kita katakan sudah mengakumulasi semua pekerjaan yang kita lakukan gitu. Nah, oleh sebab itu dia katakan la yukhadiru sakhirah, tidak ada tertinggal pun, tidak ada tertinggal pun hal-hal apa saja sakhira, yang kecil-kecil itu, wala kabira, maupun hal-hal yang besar itu, illa ahsaha. Nah, ahsaha kecuali semuanya sudah ahsaha, sudah terakumulasi, sudah terdata. Kan di ayat lain kita katakan wa ahsaina, kami data. Ahsaha ini yang sudah terdata. Nah, yang semuanya terdata. Ini yang dikatakan oleh tadi surah Al-Kahfi 40 berapa tadi kita 49. Nah, semuanya terdata. Illa ahsaha wa wajadu ma amila hadira. Semua apa yang dilakukan itu semuanya terdata, semuanya hadirah, semuanya nampak, hadir, semuanya nampak. Wala yazlamu rabbuka ahadan. Jadi Allah di sini memang tidak menganiaya kamu katanya. Karena apa yang kita lihat itu, apa yang kita lihat nanti dihisab segala macam itu sebenarnya bukan kita dizalimi, tapi kita kan tadi kita katakan kita hidup di dalam sistem matrik ini, kitab mubin, kita melakukan sesuatu di dalam sistem ini, itu dicatat, kemudian bumi ini diganti dengan bumi yang lain, ya kan? Berarti wataknya berbeda. Nah, kita juga ada di dalam itu. Nah, ini yang kita hadapi begitu. Bukan kita dizalimi oleh Allah. Jadi apa adanya gitu. Nah, dari hasil yang saya katakan tadi, dari Imam Mubin inilah yang menentukan apakah kita untung, apakah kita menjadi orang yang rugi, sebagaimana surah yang
yang kita sebut kemarin di surah 60, tema 67 di surah Al-A'raf ayat 7 dan ayat 8 itu, wal waznu yauma izinil haq, dan selanjutnya itu. Nah, itu Allah memberikan informasi itu. Faman zaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa berat bobot timbangan kebaikannya, dialah adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa berat bobotnya itu ke arah kejelekan, nah mereka adalah orang yang khasiru bi anfusihim, dia rugi karena dirinya sendiri, bima kanu bi ayatina yuslimun, dengan karena apa? Dengan ayat-ayat yang sudah yang sudah mereka sangkalkan, yang sudah mereka sangkalkan itu gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam proses-proses hisab ini. Jadi jika timbangan itu juga merupakan sebuah sistem, berarti sistem hisab itu bukan dilakukan oleh pihak lain, tapi oleh sistem kitab mubin dari hasil perbuatan kita sendiri. Ya itu ya jelas betul itu, karena betul, cuma bedanya tadi, jika di dalam sistem kitab mubin, nah kita ini kan punya kebebasan memilih. Di dunia ini kan kita punya kebebasan memilih. Allah memberikan petunjuk. Nah, lakukanlah apa yang ada di dalam ini. Nah, kita bebas memilih, dan pilihan-pilihan yang kita pilih dalam hidup ini secara sadar. Nah, ini terakumulasi, terdata di dalam sistem yang namanya kitab mubin gitu. Nah, tapi ketika sistem yang ada ini di bumi ini berubah, diganti dengan bumi yang lain dengan sistem dan watak-watak yang berbeda. Nah, kita kita tunduk pada pada kitab mubin. Artinya sederhananya gini, kalau kita hidup di dunia ini, apa yang kita kerjakan pilihan kita secara sadar, kan gitu. Nah, setelah bumi ini berganti, itu kesadaran yang kita pilih itulah, yang kita ada di dalamnya itulah yang berproses terhadap diri kita. Kita tak bisa memilih lagi karena sistem itu bergerak sesuai dengan data-data yang terakumulasi di dalam di dalam sistem itu gitu. Nah, di dalam sistem itu gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di surah Al-Isra ayat 13-14, di situ Allah mengatakan wa kulla insani zamnahu ta'ira fil unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalquhu mansyura. Di situ Allah katakan, dan tiap-tiap manusia telah kami komitmenkan. Nah, cuma di dalam terjemahannya tiap itu biasanya sudah kami tetapkan sebelumnya, atau sudah kami tetapkan di akhirat ini udah kami tetapkan. Nah, di terjemahan itu cuma di sini Allah mengatakan zamana ini kan bermakna bukan ditetapkan, itu komitmen terhadap apa yang sudah kita bahas tadi, hukum-hukum itu pada dirinya, sebagaimana tetapnya unuqihi pada lehernya, sebagaimana kalung yang ditetapkan pada lehernya. Dan kami keluarkan itu baginya yaumil qiyamah, pada hari kiamat itu, al yaumil qiyamah. Kemarin kita sudah bahas hari kiamat itu penilaian manusia kan, yaumil qiyamah. Sedangkan kiamat yang kita pahami sekarang hancurnya bumi itu sa'ah. Nah, ini kita lihat lagi Al-Quran, bagaimana Al-Quran menggunakan, ketika dia menggunakan cerita manusia itu dikatakan dia menggunakan kata qiyamah ya. Jadi di sini
kami keluarkan baginya pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Nah, artinya seperti yang tadi saya katakan, kitab apa yang sudah kita data, apa yang sudah terdata itu semuanya terbuka. Nah, oleh sebab itu ayat Al-Isra 14 dilanjutkan, Allah katakan, Iqra, coba kamu. Nah, ini terjemahkan lagi masalahnya ini kan, cuma Iqra, bacalah, bacalah kitabaka, baca kitabmu, kata Allah, baca. Kalau sekarang kita membuat di dalam sistem kitab mubin, nah di sana kita suruh baca ini, baca kitab sistem yang sudah kamu laksanakan ini selama ini. Kafa, cukuplah binafsika, cukuplah bagi dirimu itu cukuplah bagi dirimu itu pada hari ini bagimu itu untuk kamu menghitung diri kamu secara sendiri, katanya. Hitunglah dengan diri kamu sendiri. Jadi bacalah kitabmu itu, kata Allah, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Jadi sistem itulah yang kita berada di dalam sistem gitu. Jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari pengkajian kita kali ini, Pak Iswan? Jadi kesimpulannya pertama, atau kesimpulannya ya kita pengen menyatakan, kita pengen dapat kita simpulkan bahwa kalau kita hidup di sini berada pada sistem kitab mubin, berarti kita hidup di sana pun di dalam suatu sistem yang sudah ditentukan oleh Allah pada saat sistem yang ada sekarang, bumi dan langit yang ada sekarang ini diganti dengan sistem-sistem yang baru. Nah, dengan berada pada sistem yang baru itulah kita berada, dan kita digunakanlah istilah hisab, artinya dengan aturan-aturan yang baru itulah, dengan sistem-sistem itulah kita dinilai, kita dihisab, atau kita apapun yang kita katakan yang selama ini kita pahami itu, tapi bukan berdasarkan pilihan kita sendiri lagi seperti di dunia kitab mubin ini, tapi kita sudah tunduk berdasarkan sistem yang baru yang diatur oleh suatu sistem tadi yang namanya kitab mubin. Nah, ini yang dapat saya simpulkan. Nanti setelah itu barulah setelah selesai proses hisab, nah barulah ada tindakan-tindakan selanjutnya yang mungkin nanti kita bahas. Ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.